Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai status gizi dan kualitas hidup masyarakat. Bisa di next? Boleh di slideshow, Siva? Selanjutnya, anggota dari kelompok 3 ada saya sendiri, Ana Herliana, ada Rizka Amelia, ada Syifa, ada Umi Hasanah, ada Widya, ada Nurifa, ada Nabila, Farhah, dan Raihan. Next. Bisa di next sih, Pak. Kayaknya macet ya. Bisa di stop share aja. Oh. Nah, untuk topik yang pertama yaitu mengenai status gizi akan dijelaskan oleh Syifa. Kepada Syifa dipersilahkan. Baik, yang pertama itu ada status gizi. Seperti yang kita ketahui, status gizi adalah keadaan tubuh sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi. Faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi adalah konsumsi makanan dan penggunaan zat-zat gizi dalam tubuh. Tubuh yang memperoleh cukup zat-zat gizi dan digunakan secara efisien akan mencapai status gizi yang optimal. Defisiensi zat mikro seperti vitamin dan mineral memberi dampak pada penurunan status gizi dalam waktu yang lama. Nah, kenapa status gizi itu penting? Karena gizi yang baik akan menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sehat, cerdas, dan memiliki fisik yang tangguh serta produktif. Kualitas sumber daya manusia yang berkualitas itu merupakan faktor utama yang diperlukan untuk melaksanakan pembangunan nasional. Nah, menurut Calderon tahun 2002, upaya peningkatan status gizi adalah pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada hakikatnya harus dimulai dan usia sekolah. Anak sekolah dasar itu merupakan sasaran strategis dalam perbaikan di masyarakat. Selanjutnya akan lanjutkan rekan. Baik, selanjutnya yaitu kualitas hidup masyarakat. Kualitas hidup itu merupakan tingkat kesejahteraan yang dirasakan oleh individu atau sekelompok orang. Nah, mengingat pentingnya informasi tentang kualitas hidup itu, muncul berbagai cara untuk mencoba mengukur kualitas hidup seseorang dari berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya, WHO itu telah mencoba membuat alat ukur instrumen untuk mengukur kualitas hidup manusia yang dikenal sebagai World Health Organization Quality of Life 100 atau WHO QOL 100, serta versi pendeknya yaitu WHO QOL Brave. Nah, instrumen ini mencoba mengukur kualitas hidup manusia dari beberapa domain seperti fisik, psikologis, hubungan sosial, dan juga lingkungan. Instrumen ini telah digunakan secara luas, terutama untuk menilai kualitas hidup seseorang dengan beberapa penyakit tertentu. Nah, menurut WHO QOL Brave ini, kualitas hidup itu memiliki 4 aspek, yaitu kesehatan fisik yang mencakup aktivitas sehari-hari, ketergantungan pada obat-obatan dan bantuan medis, energi dan kelelahan, mobilitas atau keadaan mudah bergerak, sakit dan ketidaknyamanan, tidur dan istirahat, dan juga kapasitas kerja. Nah, yang kedua itu ada kesejahteraan psikologis. Terkait dengan mental individu, kesejahteraan psikologis mencakup bodily image dan approach, perasaan positif, perasaan negatif, self-esteem, spiritual atau agama atau keyakinan pribadi, berpikir, belajar, memori, dan juga konsentrasi. Nah, hubungan sosial yang
ketiga itu hubungan sosial, yaitu hubungan antara dua individu atau lebih, di mana tingkah laku individu tersebut akan saling mempengaruhi atau mengubah atau juga memperbaiki tingkah laku individu lainnya. Yang terakhir itu hubungan dengan lingkungan, yaitu tempat tinggal individu, termasuk di dalamnya keadaan ketersediaan tempat tinggal untuk melakukan segala aktivitas kehidupan, termasuk di dalamnya adalah sarana dan prasarana yang dapat menunjang kehidupan. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas hidup. Yang pertama ada jenis kelamin, ada usia, pekerjaan, pendidikan, status pernikahan, finansial, dan standar referensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, tolong di next, Syifa. Baik, selanjutnya adalah hubungan status gizi dengan kualitas hidup masyarakat. Gizi yang kurang berdampak pada penurunan kemampuan kontraksi otot dan penyakit seperti anemia, dan juga menyebabkan kinerja menjadi lamban, kurang aktif, dan kesulitan menyuap makanan. Ini biasanya terjadi pada lansia, serta mengganggu aktivitas kegiatan sehari-hari dan penurunan fungsi otak. Status gizi berkontribusi pada kualitas hidup dan dampak nyata dari kesehatan dan penyakit pada kualitas hidup yang dikenal sebagai kualitas hidup yang berhubungan dengan kesehatan atau status gizi. Pada seseorang yang memiliki status gizi yang baik akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja yang efisien, lalu dapat mengoptimalkan kinerja terhadap aktivitas sehari-hari dan menentukan kualitas hidupnya. Oke, tolong di next. Selanjutnya ini membahas tentang penelitian-penelitian mengenai hubungan status gizi dengan kualitas hidup masyarakat. Menurut penelitian dari Febriani pada tahun 2019 terhadap lansia, mengatakan bahwa hasil uji rank Spearman diketahui tidak terdapat hubungan antara status gizi dan kualitas hidup. Namun berbanding terbalik terhadap penelitian Fitri pada tahun 2012 mengenai hubungan status gizi dengan kualitas hidup geriatri di Posyandu Lansia di Surakarta yang menunjukkan hubungan signifikan antara status gizi dengan kualitas hidupnya. Nah, perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan perhitungan tinggi lutut yang dikonversikan menjadi tinggi badan. Pada hasil penelitian Febriani pada tahun 2019, berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nur Silmi pada tahun 2017 mengenai hubungan status gizi dan kesehatan di dua lokasi yang berbeda. Nah, penelitian ini berbeda disebabkan oleh instrumen yang digunakannya. Pada penelitian Nur Silmi ini menggunakan BB, TB, dan Lila untuk menentukan status gizinya, sedangkan penelitian Febriani pada tahun 2019 menggunakan pengukuran BB dan TL yang dikonversi menjadi TB. Perbedaan populasi ini dapat menjadi faktor penyebab perbedaan hasil. Pada penelitian Nur Silmi pada tahun 2017 menggunakan subjek rentang umur 60-90 tahun, sedangkan Febriani menggunakan subjek dengan rentang umur 60-74 tahun. Jadi perbedaan penelitian mengenai hubungan status gizi dengan kualitas hidup masyarakat ini berbeda. Ada yang mengatakan bahwa ada yang terkaitannya, ada juga yang mengatakan bahwa tidak ada kaitannya gitu. Tapi secara umum dan secara garis besarnya bahwa status gizi ini mempengaruhi kualitas hidup masyarakat. Seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih Farhah. Jadi yang selanjutnya di sini ada review artikel. Boleh next? Nah, yang pertama di sini ada status gizi. Nah, di sini kan terdapat tabel. Tabel ini dari penelitian artikel penelitian yang berjudul Gambaran Status Gizi dan Kualitas Hidup Lansia di Wilayah Pedesaan yang dilakukan di Desa Palimai, Kecamatan Subang Paru, Kabupaten Wajo. Mereka ini menggunakan metode antropometri dan dihasilkan yang paling tinggi itu dari status gizinya ini yaitu normal dengan persentasenya 46% dengan 23 orang dari total 50 orang. Boleh next? Di sini dapat dikatakan status gizi itu mempengaruhi kesehatan fisik dan masalah gizi. Jadi untuk kesehatan fisik sendiri, status gizi berperan sebagai prediktor morbilitas, mortalitas, dan penurunan fungsionalitas pada lansia. Dalam survei cross-seksional yang dilakukan oleh WHO, status gizi kurus dan obesitas dikaitkan dengan penurunan kemampuan fungsional pada lansia. Dan orang-orang yang gizinya kurang dan obesitas pada lansia itu dilaporkan tuh dapat mengganggu kualitas hidupnya, khususnya di fungsi fisik dan kesejahteraan fisiknya akan menjadi lebih buruk jika dibandingkan dengan orang-orang yang normal.
Dan untuk masalah gizi, berdasarkan studi yang dilakukan oleh Satyati dan kawan-kawan, lansia yang mengalami malnutrisi ini memiliki risiko lebih tinggi terhadap kualitas hidup yang lebih buruk. Malnutrisi pada lansia ini dapat menyebabkan lansia mudah terkena sarkopenia, kaheksia, yang dapat berdampak pada fungsi ketangkasan dan akhirnya menurunkan kualitas hidupnya mereka. Penurunan ini menyebabkan beberapa perubahan dalam aspek gizi, seperti penurunan indera penciuman dan perasa, kesulitan untuk mengunyah dan menelan, penurunan fungsi gastrointestinal, dan pada akhirnya mempengaruhi status gizi yang berdampak pula pada kualitas hidupnya. Jadi masalah-masalah gizi ini kan secara nggak langsung pasti akan mempengaruhi pola makan mereka, terus dengan kesulitan mengunyah itu mereka jadi kurang nafsu dan sebagainya, itu akan berimpak pada status gizinya. Terima kasih, saya kembalikan kepada teman saya. Selanjutnya mengenai kualitas hidup. Jadi dari artikel tersebut dapat dilihat bahwa domain kualitas hidup sendiri itu ada 4, yaitu kesehatan fisik, psikologis, hubungan sosial, dan lingkungan. Dari keempat itu yang berhubungan dengan status gizi yaitu yang Q1 ya, yang kesehatan fisik. Kemudian dari keempat ini kita bahas, next slide. Jadi dari hasil artikel tersebut yang paling rendah itu mengenai psikologi. Jadi kualitas hidup yang berhubungan dengan lansia itu psikologi. Karena apa? Karena para lansia yang kita ketahui dia tuh ngerasa kesepian di umur tuanya tuh dia sendirian gitu. Jadi itu mempengaruhi kualitas hidupnya. Sedangkan kesehatan fisik, hubungan sosial, dan lingkungan dari artikel tersebut itu udah baik gitu. Jadi bisa dilihat saja bahwa kesehatan fisik itu mempengaruhi kualitas hidup karena dari aktivitas sehari-hari, kemudian hubungan sosial dari hubungan dia sama orang lain dan lingkungannya gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan setiap topik dari kelompok hubungan, status gizi, dan kualitas hidup masyarakat. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Hanun.